Shalom saudara, kita perlu terobosan saat-saat ini. Dan bagaimana itu terjadi? Karena kuasa Allah. Mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, tuntun pimpin kami, dan biarlah semua yang menyaksikan video ini, Kau urapi luar biasa, dan kiranya darah-Mu yang kudus mencucikan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami bisa menerima apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara. Benar, kita perlu terobosan saat-saat ini. Dan itu hanya terjadi dengan kuasa Allah pada kita, orang-orang pilihan Allah. Kita akan melihat satu tokoh, yaitu Daud. Daud masih remaja, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat karena kuasa Allah menyertainya. Inilah hikmat yang kita mau pelajari pada saat ini. Bagaimana di dalam situasi Daud apa adanya, kuasa Allah bekerja sehingga dia bisa mengalahkan Goliat yang dikatakan mustahil untuk dikalahkan oleh pasukan dari bangsa Israel. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki kuasa Allah. Di dalam 1 Samuel 16:13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu. Dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kuasa Allah, karena itu satu-satunya yang menjadikan segala hal menjadi bisa dilakukan. Tiada yang mustahil bagi Allah dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Daud memiliki pengurapan Allah, artinya dia dipilih oleh Allah menjadi orang yang memang Tuhan mau pakai. Hidupnya hanya berorientasi kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sama dengan kita. Kita saat ini ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga diurapi oleh Allah melalui kuasa roh Allah yang ada dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita, dan Dia menyertai kita sampai kapan juga. Posisi kita dan Daud sama. Kita adalah orang-orang pilihan yang diurapi oleh Allah. Kita hidup dalam kehendak Allah, kita hidup dalam rencana Allah. Kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang luar biasa, kuasa yang di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan disitulah kita berjalan. Hanya dengan kuasa Allah, kita mampu melakukan terobosan-terobosan. Yang kedua adalah memperkatakan firman Tuhan. Bagi orang-orang pilihan Allah, memperkatakan firman Tuhan menjadi sesuatu yang biasa. Karena apa? Firman itu ditaruh dalam hati kita, firman itu ditaruh dalam bibir kita, dan firman itu adalah ucapan yang membawa kuasa Allah kepada setiap apapun juga yang menerima dari pemberitaan firman itu. Di dalam 1 Samuel 17:45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita lihat, ketika Daud menjadi orang pilihan Allah, diurapi Allah, roh Allah berkuasa atasnya. Yang keluar dari dirinya adalah memperkatakan firman. Dia menjawab tantangan bangsa Filistin melalui prajurit yang bernama Goliat. Goliat menghina Allahnya, hina Allahnya Daud. Tetapi Daud balas yang pertama kali dengan ucapan firman Tuhan, bahwasanya kuasanya ada, menyertai dia. Dan kuasa Allah itu yang akan bertarung melawan Goliat. Disinilah kita perlu pahami kuasa Allah dalam firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika firman disampaikan, maka seluruh malaikat kerajaan surga atas perintah daripada Tuhan akan menjadikan apa yang difirmankan itu menjadi sesuatu yang nyata. Dengan penuh keyakinan, Daud menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan membangun iman dalam diri kita sendiri. Firman Tuhan itu sedang mengajak Tuhan ikut serta dalam setiap persoalan, setiap hal di mana firman Tuhan disampaikan. Tangannya menjamah, melakukan sesuatu, berperang untuk kita. Perkatakan firman Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian, ketika kita memperkatakan firman, maka kita harus mencintai firman itu. Firman itu bukan tulisan yang harus kita hafalkan, bukan. Firman itu adalah Allah, dan karena kita mengasihi Allah, di mana Dia lebih dahulu mengasihi kita, maka mencintai firman Tuhan adalah bukti kasih kita terhadap Tuhan. Yang ketiga, untuk mengalami terobosan, bertindak dalam iman percaya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Daud, anak remaja, tanpa pedang ketika dia diperlengkapi oleh Saul untuk pakai baju prajurit, dia katakan tidak bisa. Yang ada padaku hanya ketapel. Ingat Bapak-Ibu sekalian, ketapel itu menunjukkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lihat orang lain, jangan lihat kehebatannya, apa yang dikatakan orang, tetapi lihatlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan apa yang kita pegang itu yang harus kita yakini untuk menyelesaikan, tetapi bagaimana kuasa Allah ada pada setiap hal yang Tuhan percayakan pada kita. Daud yakin dan percaya kuasa Allah ada atas ketapel yang dia miliki itu. Diremehkan, cuma ketapel. Tidak. Daud yakin dengan iman percaya dia tetap melakukan. Dan apa yang terjadi? Betul. Ketika dilemparkan batu itu, diumban, maka batu itu masuk ke dalam dahi daripada Goliat. Mati Bapak-Ibu sekalian. Disitulah kuasa Allah yang bekerja. Dan kita percaya bahwa batu itu ditanamkan oleh Tuhan sendiri ke dalam dahi daripada Goliat. Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan yang mengalahkan Goliat, bukan Daud. Daud melakukannya dengan iman dan percaya. Disitulah terobosan bisa terjadi. Oleh sebab itu, 3 hal ini Bapak-Ibu sekalian yang patut kita miliki dan kita perlu hargai. Kita perlu renungkan agar terobosan terjadi kepada diri kita. Yang pertama adalah memiliki kuasa Allah, yang kedua adalah memperkatakan firman, dan yang ketiga melakukannya dalam iman percaya. Bapak-Ibu sekalian, demikianlah khotbah pagi ini. Saya berdoa, Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, biarlah kuasa-Mu memimpin kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menanamkan semua dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Kau berikan kami kemampuan untuk melakukannya, sebagai bukti kasih kepadamu, sebagai bukti bahwa Engkau menyertai kami, dan sebagai bukti tiada yang mustahil bagi Engkau dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Kau pimpin hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami hadapi, kami percaya terobosan itu pasti terjadi. Di dalam nama Yesus. Amin.